Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Insider, setelah satu malam kami menginap di Mubut Laut ini, wah nyaman sekali, tidur diiringi oleh bunyi deruan ombak ini. Dan pagi hari ini kita ingin tahu bagaimana sih kehidupan masyarakat setempat di sini. Setahu saya di mana-mana ya, kalau kita bicara tentang masyarakat hinterland, masyarakat nelayan, cenderung masih dalam tataran ekonomi menengah ke bawah. Tapi bagaimana kalau di Pulau Mubut Laut sendiri? Ini senang sekali pagi hari ini sambil ngeteh, saya ditemani oleh Bapak M. Nur. Bapak M. Nur ini merupakan salah seorang pengurus ataupun ketua RT, Pak ya? Yang ada di Pulau Mubut Laut. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaan saya nih ngelihat Pak M. Nur ini, saya pernah kesini di Insider sekitar 2 atau 3 tahun lalu, masih tetap muda, Pak ya? Pak M. Nur, mau nanya, Bapak di sini udah berapa lama sebenarnya, Pak? Udah 15 tahun. 15 tahun ya? Oke. Kira-kira Pak, gambarannya dari 15 tahun lalu dengan sekarang, kira-kira gambaran perubahan yang terjadi di Mubut ini seperti apa ya Pak? Oh, sangat drastis. Drastis ya? Seperti apa itu Pak? Karena di 15 tahun sebelumnya, waktu itu nelayan itu mandiri. Oke. Nelayan itu kan nelayan sini, nelayan. Tapi tidak ada dukungan dari pihak manapun. Pemerintah termasuk Iya, tidak ada. 15 tahun lalu. Setelah itu didukung oleh Pak Dorman, tumbuhlah koperasi. Oh, awalnya? Iya. Beberapa tahun lalu itu Pak? Iya, berarti sekitar 10 tahun lalu itu. Oke. Naik koperasi. Itulah ekonomi orang tuh semakin setahun semakin meningkat sampai hari ini. Nah, memang dulunya kan pompongnya masih belum ada, sekarang udah punya. Oh, udah berpompong. Iya, Okay. sekarang yang pompong yang satu jadi 2. Itulah dukungan koperasi di situ. Nah, itulah yang banyak menunjang di sini di perekonomian. Nah, yang ekonomi itu adalah koperasi. Koperasi ya? Koperasi. Itulah alhamdulillah hari ini masih berjalan. Pak, kalau kita bincang tentang demografis ya, ada kucing juga mau ikut nih. Demografis di pulau ini ya, kira-kira jumlah penduduknya berapa Pak? Mata pencariannya apa aja? Kalau penduduknya sekitar 100 kakak. 100 kakak di Pulau Mubut Laut saja? Iya, entah dengan di Mubut. CRW. Oh, CRW. Oke. Itu mata pencarian orang itu 99% itu nelayan. Oh, nelayan. 95% ada nelayan. Oke. Apakah itu nelayan seperti nelayan tangkap, banyak nelayan tangkap kan? Kalau budidaya tuh yang enggak banyak. Nelayan tangkap yang banyak. Oke, tangkap yang banyak. Oke. Jadi di Insider sebenarnya kita nih ngobrol pagi-pagi agak hujan, jadi kayaknya Bapak juga udah mulai kena tempias hujan sedikit. Kita maju dikit Pak ya, kasihan pula nanti takut demam loh Pak. Oke, jadi tadi kita telah bincang tentang demografis, kemudian tentang perkembangan ekonomi. Kalau kita bicara Pak, gambaran lah pendapatan nih Pak, kalau boleh tahu kira-kira pendapatan masyarakat rata-rata lah kira-kira dalam per bulan misalnya. Kalau nelayan ini kan pendapatannya tidak menentu. Jadi kita perhatikan itu per bulan orang itu 2 jutaan. 2 jutaan per bulan. tahun itu kan per tahun. Nanti tahun ke depannya ada yang menurun, ada yang bulan ini nanti bulan ke depannya naik. Tapi dengan sekarang memiliki motor sendiri, artinya kan mungkin mereka lebih bisa meningkatkan ekonomi pendapatan. Insya Allah, cuman itu tergantung pengaturan perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Ya, sistemnya mereka nggak seperti apa ya, dapat nggak mikirin dari ini lagi, dan ibarat kata itu dapat sekarang habiskan sekarang itu. Itu masih perlu gitu. Ini mungkin kembali kepada pada mau ikut makan juga nanti dikasih sayangnya. Mungkin ini terkait dengan ini juga Pak ya, dengan pola perilaku masyarakat. Perilaku ya, pola pikir. Oke. Jadi kalau dibilang masyarakat ini mungkin belum mampu untuk, atau bukan bilang belum mampu ya, artinya bagaimana untuk menatap masa depan, seharusnya bekerja lebih keras gitu ya. Kalau ada pendapatan mungkin ditabung, investasi Pak ya. Iya, belum ada lagi. Karena saya juga sekarang berjalan di bidang-bidang itu kan, seperti tabungan, kita asuransi, saya juga di situ perlahan-lahan. Tapi mendatang ke mereka. Ada sebagian kecil lah menangkapnya, sebagian enggak.
Jadi rata-rata pendapatan 2 juta per bulan, Pak. Dan Itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama kalau sebulan. itu mampu. Oke. Karena di sini kan biaya hidup nggak besar, nggak seperti Oke. di kota. Oke. Bicara masalah distribusi produk, Pak. Oh, ini bergabung lagi. Distribusi barang-barang di sini, Pak, khususnya sembako. Gimana, lancarkah atau inikah? Sembako alhamdulillah lancar. Oke. Nah, cuma persaingan ada yang warung-warung yang ada di sana kan. Kebanyakan kita ini ke sembako dari Pinang, Kak, dari Batam. Dari Pinang ya, karena secara geografis lebih dekat. Masih ditemani segelas teh hangat dan juga ada goreng pisang. Masih bersama dengan Bapak M. Nur, salah seorang RT yang ada di Pulau Mubut Laut ini. Masih berbincang tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setempat. Pak, tadi kita bilang bicara tentang masyarakat nelayan. Sebagian besar merupakan nelayan tangkap. Kalau nelayan budidaya ada, Pak? Budidaya itu ada sih nggak seberapa. Tidak seberapa ya? Teman saya sendiri. Kenapa juga, pilihan budidaya itu tidak dilakukan? Karena mereka itu berpikir lebih lama jadi uang. Oh, lebih lama untuk iya ya, Jadi ini tinggal ditangkap aja. Iya. Kalau kondisi lautnya sekarang seperti apa, Pak? Artinya apakah ikan sekarang ini ada penurunan? Oh, jauh sekali. Oh, emang jauh. Kalau yang tangkap jauh sekali. Jauh lebih Jauh. tangkapan lebih menurun. Menurunnya dari dulu. Kan? Itu kenapa itu, Pak? Karena nelayan semakin banyak, Oh, jumlah nelayan semakin banyak. laut nggak mau besar. Oke. Iya kan gitu. Oke. Nah, Untuk daerah tangkap sini, Pak, selain masyarakat Mubut ya, ada mungkin dari luar pulau yang lainnya kalau tangkapan di laut tuh udah membaur. membaur ya. Dari Meskipun di daerah perairan iya, Mubut saja. membaur dari sana mana-mana kan. Nah, tapi sekitar Galang lah kan. Oh, sekitar Galang. Mas membaur orang itu. Oke. Orang Taras, orang Tangkil, orang mencampur sini semua. Jadi orang sudah ke sana membaur. Oke. Itu artinya pilihan untuk menjadi nelayan budidaya apakah tidak menjadi satu pilihan baik? Sebenarnya itu pilihan baik bagi saya, pilihan baik budidaya itu kan, karena sangat menjanjikan. Tapi mereka ini lebih cenderung ke nelayan tangkap. Tangkap saja, Pak ya. Lebih sekarang udah dilengkapi dengan motor. Iya. Kemarin saya juga sempat melihat di motor tangkap itu juga dilengkapi sekarang dengan GPS, lebih mudah gitu. Dan ada juga dibantu sama koperasi, Pak ya. Iya. Oke, bicara masalah ini, Pak. Bagaimana hasil tangkap ini kemudian dijual? Kalau hasil tangkapan itu di sini sudah ada pembelinya. Oh, ada pembeli. Pembelinya. Jadi tinggal tangan aja yang mana kan, yang mana pusnya. Ya itu. Oke. Jadi si pusnya kalau kemana-mana, apakah Batam, apakah Minang. Kalau ingin memberikan saran kira-kira, Pak, tadi bilang pendapatan masyarakat 2 juta per bulan rata-rata. Itu kan masih tergolong pendapatan yang relatif rendah untuk ukuran nasional. Kira-kira apa sih, Pak, yang mungkin dari Bapak sebagai orang lama di sini, apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Kalau saran saya untuk masyarakat Pulau Mubut, ingatlah menabung. Oke, menabung. Iya. Karena usia kita nggak terus muda. Oke. Suatu saat kita nggak bisa ke laut lagi, udah dingin kayak saya udah dingin kan di laut. Jadi harapan kita tabung. Tabungan. Sehingga nanti bisa di hari tua diinvestasikan apa, itu dibuka mau usaha maksudnya. tempatan. Pak. Saya sarankan untuk masyarakat itulah harapan saya. Oke. Terkait dengan tangkapan hasil laut, Pak, adakah di sini olahan dari hasil laut sendiri untuk menambah nilainya? Olahan seperti ikan teri sih ada olahan sendiri. Oke. Nah, ditangkap di laut itu dimana ikan teri itu nggak jual basah, jual dikeringkan, jadi olahan kan juga kan. Oke. Nah, kalau selain itu nggak ada. Oke. Seperti daerah lain itu ada kerupuk, sini nggak ada. Oh, belum. Belum ada karena kurang bahan juga. Oke. Oke. Baik, Pak, ini mudah-mudahan nanti akan menjadi perhatian dan mungkin menjadi masukan untuk khususnya stakeholder ya kalau dibilang pemerintah. Kalau kita bicara, Pak, ini kan pemerintah daerah nih, khususnya Kota Batam ya, karena masuk dalam wilayah pemerintah Kota Batam, mungkin ada sedikit masukan ataupun yang diharapkan. Saya sebagai RT mengharapkan pemerintah ialah fasilitas masyarakat. Kami sini kekurangan sumur. Oh, sumur. Oke. Ada berapa sumur saat ini, Pak? Sumur sekarang sekitar ada 10. 10. Nah, tapi ini boleh katakan sumur tak ada hujan. Oh, oke. Sumur tak ada hujan, Tak ada bukan hujan. sumur mata air ya. Bukan. Nah, itulah. Kualitas airnya, Pak? Kualitas airnya bagus, tapi nama air hujan kan. Oke, Nah, tidak- kalau nggak hujan ya kemarau. Oke, tidak cukup untuk Beberapa kebutuhan bulan yang lalu kami kekurangan air, betul-betul kekurangan air. saat kemarau kemarin. Saat kemarau iya. Jadi saya harap pada juga kepada pemerintah tolong perhatikan
kebutuhan kami ini. Sumur ya, Ya, sumur. Insya Allah. Apakah sumur bor, apakah menghasilkan air lah gitu kan. Oke. Ya, itu aja harapan saya. Oh. Pak Nur, makasih banyak ya. Ya, makasih. Pagi-pagi hari ini sudah ngobrol. Tadi saya culik loh pada saat Pak Nur lagi memperbaiki apa sih, pelantar ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dengan tokoh masyarakat lainnya terkait dengan situasi ataupun kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Pulau Mubut. Kira-kira terobosan apa mungkin yang perlu dilakukan, ataupun mungkin pemerintah perlu memberikan pancing apakah, sehingga bukan hanya sekedar ikan ya diberi. Mudah-mudahan kita berharap Pak Nur ya, Iya, ekonomi Pak. ke depan menjadi lebih baik. Amin. Di Insider bertemu lagi tadi setelah kita ngobrol bersama dengan salah seorang pemuka masyarakat desa, atau persisnya ketua RT di daerah Mubut ini, salah seorang ketua RT di daerah Mubut. Jadi tadi sempat diceritakan ada koperasi yang telah menjadi salah satu institusi yang turut mengembangkan daripada potensi ekonomi masyarakat desa. Alhamdulillah, masih di siang hari ini kita telah bertemu dengan Ketua Koperasi Makmur, Sakinah Makmur. Sakinah Makmur, benar ya kalau nggak salah Pak ya? Iya, Koperasi Mubut Sakinah Makmur. Koperasi Mubut Sakinah Makmur bersama dengan Bapak Dorman. Langsung saja kita tanya apa sih strategi ataupun peran yang telah dilakukan oleh koperasi sehingga masyarakat akhirnya pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik. Pak Dorman ya, sebenarnya koperasi sendiri udah hadir sejak berapa lama? Kita berdiri dari tahun 2009. 2009, berarti hampir 11 tahunan ya? Iya, betul. 11 tahunan. Jadi tadi juga disebutkan bahwa hadirnya koperasi ini memang benar-benar membantu masyarakat lain di sini, akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Sebenarnya yang telah dilakukan apa itu Pak? Oke, pertama kita melihat daripada konsep koperasi itu sendiri, di mana koperasi itu adalah didirikan untuk kita, dari kita, dan semuanya untuk kita. Tak terlepas daripada itu, kita memiliki kesamaan kebutuhan. Jadi kita ada kebutuhan yang sama. Sifat kegotong royongan itulah yang bisa kita bangkit untuk mendirikan koperasi ini. Dari kita untuk kita dan bagi kita ya, jadi kita Betul. semua ya. Sebenarnya kadang-kadang koperasi ini kadang-kadang pertumbuhannya di banyak tempat itu kan memang tidak begitu mudah. Betul. Sebenarnya dalam perjalanannya itu apa-apa aja sih sebenarnya permasalahan, tantangan yang dihadapi koperasi? Oke. Koperasi ini adalah wadah, jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada anggota, dan di situ juga dituntut untuk anggota itu berpartisipasi untuk sama-sama membangun. Dengan konsep itulah maka koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kita tidak berpikiran keuntungan untuk sebelah pihak. Jadi kita ini merangkul semua anggota bagaimana kita membangkitkan ekonomi kerakyatan ini supaya maju dan lebih berkembang lagi. Partisipasi ini yang paling penting menurut kita. Jadi partisipasi awal-awalnya dan sampai saat ini seperti apa? Kita memupuk daripada kesadaran daripada anggota. Kita berdiri itu betul-betul daripada asas kita sendiri. Ibaratnya kita tidak minta itu bagaimana kita mendirikan koperasi itu. Kadang kebanyakan kita mendirikan koperasi itu adalah untuk mendapatkan sesuatu. Dengan berdirikan koperasi ini kita akan dapat bantuan, dapatkan itu. Sehingga kan banyak koperasi itu yang berpikiran seperti itu akhirnya tumbang gitu. Tapi kalau koperasi itu kita bangun daripada tujuan kita tidak lari daripada mencari keuntungan apa itu dari pihak pemerintah atau meminta ini, itu kita hilangkan dulu untuk sementara waktu. Kita pupuk dari kesadaran diri dulu. Itu yang paling pentingnya dulu. Jadi kita bangun. Setelah kita berikan masukan kepada anggota, bagaimana cara kita mengumpulkan keuangan
koperasi itu supaya berkembang. Oke. Dengan konsep itulah nanti anggota itu harus kita minta anggota itu wajib menabung. Oke. Dengan menabung, anggota yang memiliki keuangan yang mungkin memiliki berlebihan duit sedikit lah Oke. kan, bisa memberikan ke anggota yang kurang lain. mampu. Bantu. Jadi di situnya kita memiliki saling ketergantungan. Dan situ pola itu kami terapkan, alhamdulillah berjalan. Oke. Dan sampai sejauh ini anggota telah berapa banyak? Dari awal kita memang 2009 kita bentuk itu anggota sekitar 25 orang. Oke. Sampai dari waktu ke waktu sampai 2000 ini udah mencapai 200 lebih. Dari Dan 25 menjadi 200 lebih. 200 lebih, dan itu pun kita batasi untuk sementara waktu. Karena apa itu dibatasi? Karena kita memikirkan juga daripada sumber permodalan kita juga. Nah, jadi kita menutup kesanggupan kita untuk memberikan pelayanan kepada anggota sebatas mana. Oke. Jadi koperasi sendiri kegiatan-kegiatannya mungkin ada simpan pinjam, Iya, seperti betul. itu tetap. Kemudian kalau kita bicara masalah aset nih, aset koperasi kira-kira pertumbuhannya seperti apa? Oke, dari aset dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan. Alhamdulillah sekarang 2020 kita aset kurang lebih hampir 2M lah, kurang lebih. Kurang lebih ya. Isi hampir 2M insyaallah target kita. Dan kemudian program-program yang dilakukan terkait dengan pembinaan anggota, ini kan sebagian besar kan nelayan nih Bang, apa aja? Oke. Memang anggota kita tuh hampir 100% itu berkecimpung ke nelayan semua. Oke. Ada beberapa anggota yang seperti PNS, ada seperti lurah, ikut juga bergabung jadi anggota kita. Oke. Jadi kita tidak memberikan khusus untuk nelayan. Jadi semua yang bisa untuk berpartisipasi, mari kita bangun sama-sama untuk membangun ekonomi kerakyatan. Oke. Nah, Programnya seperti apa aja Bang? Mungkin ada bukan bantuan nih, saya lihat sekarang kan sebenarnya alat tangkapnya kan sih sudah motong-motongnya udah Iya. lumayan bagus ya. betul. Memang kita memberikan pelayanan kepada anggota. Mungkin dari 2009 kita belum mampu memberikan sebuah kapal untuk nelayan, tapi kita berusaha, itu PR kita bagaimana membangun itu supaya anggota bisa memenuhi. Semenjak 2018, 2019, 2019 kita sudah memenuhi kebutuhan anggota, seperti anggota kekurangan modal kerja, seperti nggak ada kapal, kita insyaallah kita siap untuk memberi modal tersebut, sehingga kan sudah banyak anggota yang merasakan nikmat menjadi anggota koperasi. Terkait masalah penjualan hasil tangkap, apakah ada peran koperasi di situ? Ya, kita memiliki PR yang sangat besar. Memang harapan kita, khusus koperasi sendiri, saya selaku pengurus, saya menginginkan memang seluruh hasil tangkapan kita, kan sekarang nih hasil tangkapan kita masih terfokus ke bilis. Ya, sementara kita selaku pengurus koperasi belum bisa untuk menyalurkan pemasaran. Cuman ada satu punya koperasi sudah memiliki juga satu pukat bilis. Nah, itu yang bisa kita pasarkan sendiri. Jadi setelah kita pasarkan sendiri, alhamdulillah dengan prinsip ekonomi kita mendapat keuntungan yang cukup besar. Dan dari beberapa anggota koperasi tapi yang masih terikat dengan toke-toke di luar, itu kan kita kan belum bisa mengcover, membantu mereka untuk memberikan modal usaha, modal kerja. Nah, kedepannya harapan kita segitu Bang, mau kita rangkul semua itu menjadi, mari bersama-sama kita pasarkan aset-aset yang ada di sumber daya alam yang di Pulau Mubut ini sendiri. Kita rumuskan dengan satu tekad, kita masukkan ke koperasi. Dan kemudian terkait untuk pemenuhan kebutuhan rutin masyarakat seperti kebutuhan sembako, apakah koperasi juga turut terlibat? Mengingatkan di pulau biasanya permasalahannya itu akses gitu. Iya, betul. Memang kita sudah melirik hal itu, sudah kita pikirkan bagaimana mobilisasi antara Mubut dengan Batam itu adalah jalur laut yang begitu makan biaya, dan kita sampai sekarang ini mencoba bagaimana untuk mencari agen yang lebih itu
tapi kita belum sampai sekarang belum terwujud lagi, Bang. Bagaimana kita selaku pengurus bisa menyalurkan ke anggota, memberikan. Jadi anggota itu tidak harus sibuk harus mencari dari luar atau kemana, kita yang siap. Nah, itu yang belum kita laksanakan untuk hal itu. Kemampuan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkap dengan cara misal kemampuan teknik ilmu dan masalah maritim, apakah juga sempat ada program-program seperti itu? Oke. Kalau untuk kita selaku ini, kita menjaga sumber daya alam kita ini jangan sampai punah. Itu udah pernah kita lakukan, di mana kita juga termasuk binaan daripada dinas provinsi kelautan, provinsi kota. Di situ kita dan daerah kita ini termasuk salah satu wilayah konservasi. Jadi konservasi itu juga wilayah perlindungan. Jadi penangkapan, iya betul, koral. Jadi kita itu harus betul-betul memahami yang ini tak boleh atau ini boleh. Itu sudah kita diberi binaan. Seperti yang hewan-hewan yang dilindungi, seperti itu jangan sampai habitatnya punah. Itu, dan jika itu terus kita lakukan, otomatis sumber daya alam itu mudah-mudahan siklusnya tidak akan habis. Terakhir nih untuk Pak Dor, kira-kira apa sih yang akan dilakukan untuk menjadikan kehidupan ekonomi masyarakat di Pulau Mubut Laut ini menjadi lebih baik lagi? Ada program-program khusus dari koperasi? Koperasi pernah juga membuat suatu program untuk menabung jangka panjang gitu. Jadi kadang pola pikir daripada memang ada kebiasaan-kebiasaan daripada anggota. Memang apabila memiliki uang yang banyak, mendapat pendapatan yang banyak, itu bisa dihabiskan dalam waktu yang sekejap juga. Itu salah satu pola pemikiran yang kita lihat di kondisi pulau. Makanya budaya-budaya itu yang kita minta mereka bisa menabung jangka panjang. Bagaimana setelah mereka pada musim-musim tertentu itu tidak memiliki hasil, nah itulah nanti yang bisa mereka nikmati setelah ini. Terkadang terpada itu mereka tidak siap untuk menghadapkan itu, sehingga pas hasil tak ada, mereka langsung down, langsung nggak bisa berbuat apa, langsung habis. Ibaratnya mereka untuk tabungan jangka panjang itu rata-rata nelayan kurang, ada, tapi kebanyakan itu. Jadi untuk merubah mental kebiasaan masyarakat terkait masalah pengelolaan keuangan itu sangat penting. Baik, Bang Dor, mudah-mudahan kita harap koperasi akan tumbuh lebih baik lagi sehingga masyarakat khususnya anggota kehidupan ekonominya menjadi lebih baik lagi. Jadi itu tadi bincang-bincang sedikit dengan Ketua Koperasi Mubut Sakinah Makmur. Mudah-mudahan salah satu koperasi yang saya pikir cukup berhasil untuk yang ada di Kepulauan Riau ini juga bisa menjadi contoh bagi koperasi lainnya. Dan senang sekali, mudah-mudahan kita masih bisa bincang-bincang dengan koperasi-koperasi ataupun binaan lainnya. Tetap bersama kami di Batam Insight, dan kami akan hadir dengan bincang-bincang khusus bincang ekonomi lainnya. Dan terima kasih telah bersama kami.